Halo teman-teman sekalian, selamat datang di cerita yang akan menggugah hati dan membakar semangat kita semua. Hari ini kita akan mengenal sosok Karsiti, ibu sederhana yang menjadi pilar kehidupan Dedi Mulyadi. Simbolnya adalah mahkota Dino Kasih. Mahkota emas yang mengubah cara kita memandang hidup. Momentum perubahan, menuju kebangkitan, menuju kemajuan, menuju orang Jawa Barat menjadi masyarakat yang pemimpin dan rakyatnya menjadi orang yang paling unggul di Indonesia. Itu harapan saya. Kisah ini bukan sekadar tentang perjuangan, tapi juga tentang cinta, ketangguhan, dan serban yang bisa kita jadikan nyala api dalam menjalani hidup. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh kepedulian pada rakyat kecil. Tapi tahukah kalian, di balik ketegasannya, ada dua sosok hebat yang membentuknya? Yuk, kita mulai. Dedi Mulyadi, nama yang tak asing di telinga kita. Ia hanya seorang prajurit Siliwangi, mengajarkan disiplin dan sikap pantang menyerah. Namun ada pahlawan lain yang tak kalah luar biasa. Ibunya, Karsiti, seorang wanita biasa dengan semangat luar biasa. Karsiti adalah ibu dari 9 anak, termasuk Dedi, si bungsu. Hidupnya penuh cobaan. Ketika suaminya, sang prajurit, terpaksa pensiun dini karena penyakit akibat diracun mata-mata Belanda saat bertugas, dunia mereka berubah. Ayah Dedi yang dengan teguh menolak sogokan untuk menjual pupuk secara ilegal demi menjaga kehormatan, tak lagi bisa bekerja. Dan semua tanggung jawab jatuh ke tangan Karsiti. Sendirian, ia berjuang menghidupi keluarga besar itu. Apa yang dilakukan Karsiti? Ia tetap punya pekerjaan tetap atau harta melimpah, tapi ia punya hati yang tak pernah patah. Ia mencari rumput untuk dijual sebagai pakan ternak, menjadi kulit tanam di sawah orang lain, dan berjualan apa saja yang bisa ia jual. Semua itu demi dua hal, agar anak-anaknya bisa makan dan tetap sekolah. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati lahir dari cinta dan kerja keras. Di rumah mereka, kemewahan adalah hal yang jauh dari jangkauan. Makanan istimewa? Hanya ikan asin, itu pun cuma bisa dinikmati sebulan sekali. Saat gaji ayah masuk di awal bulan, Dedi pernah berkata, kalau tanggal muda lewat, kami kembali ke lauk biasa, nasi, garam, dan bawang untuk makan sehari-hari. Sederhana sekali ya. Tapi dari kesederhanaan itu, Dedi belajar menghargai setiap usaha. Semangat Karsiti menular ke Dedi. Saat masuk SMP, ia tak mau menyerah pada jarak 20 km dari rumah ke sekolah. Ia menjual domba piaraannya untuk membeli sepeda, agar tak harus berjalan kaki bolak-balik setiap hari. Itulah jiwa ulet yang ia warisi dari sang ibu. Setelah lulus SMA, Dedi punya mimpi besar, menjadi tentara seperti ayahnya. Ia mengidolakan M. Jusuf dan mendaftar ke Akabri serta Secapa. Sayangnya kedua pintu itu tertutup. Ia tak menyerah. Ia mencoba masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung dan diterima. Tapi lagi-lagi biaya menjadi tembok besar. Dedi mundur, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia lalu ikut kakaknya ke Purwakarta. Kakaknya bekerja sebagai pegawai kecil, menjaga genset dengan gaji Rp100.000 sebulan. Di kos kecil tanpa alas, Dedi tidur beralaskan lantai. Tapi ia tak putus asa. Ia mendaftar ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purwakarta. Untuk bayar kuliah, ia jualan gorengan, beras, dan apa saja yang halal. Ia tinggal di sekretariat organisasi, berjalan kaki setiap hari ke kampus, dan kadang hanya minum air selama 3 hari karena tak punya uang. Pernahkah kalian bayangkan? Seharian tak makan, hanya untuk mengejar mimpi. Dedi bahkan rela menemani teman hanya untuk diajak makan nasi goreng, karena perutnya keroncongan. Tapi dari semua itu, ia belajar satu hal. Tak ada yang tak mungkin jika kita mau berjuang. Karsiti, ibu sederhana ini, adalah akar dari semua keberhasilan Dedi Mulyadi. Darinya, Dedi belajar bahwa hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang kita usahakan. Dari nasi dan garam, dari langkah kaki menuju sekolah, dari gorengan yang ia jual, Dedi menjadi sosok yang kita kenal hari ini. Tegas, ulet, dan mengayomi rakyat. Teman-teman, kisah Karsiti dan Dedi adalah cermin buat kita semua. Jika mereka bisa bangkit dari keterbatasan, kita juga bisa. Jangan biarkan keadaan menghentikan langkahmu.
Ambil semangat ini, jadikan api dalam dirimu, dan buktikan bahwa perjuangan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kalian terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Mari kita terus berbagi cerita yang membangkitkan semangat. Tetap bersama kami karena setiap kisah punya kekuatan untuk mengubah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Simbolnya adalah mahkota binokasi. Pajajaran, ayo kita jaga, ayo kita jaga.